Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Apoteker Eva Sartika Dasopang di channel kita Yuk Kenal Obat. Nah, untuk teman-teman di luar sana, ada yang suka mengabaikan atau kurang paham atau mungkin tidak tahu mengenai batas penggunaan obat. Nah, batas penggunaan obat itu berbeda dengan expired date. Nah, apa bedanya? Tetap saksikan video kita ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di video kita ini ya, terus saksikan video kita sebelumnya ya, karena memberikan banyak informasi mengenai kesehatan dan obat. Apa sih perbedaan antara beyond use date dengan expired date? Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang tidak tahu atau mungkin bertanya mengenai perbedaan kedua istilah tersebut. Nah, beyond use date itu merupakan batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah dibuka dari kemasan primernya. Yang disebut dengan kemasan primer adalah kemasan yang di dalamnya terdapat sediaan obat seperti ampul, vial, blister, atau botol. Nah, expired date adalah batas waktu penggunaan obat yang sudah dicantumkan oleh pabrik pembuat obat tersebut. Nah, biasanya kita selalu melihat di produk obat tersebut ya, yang berada di pasaran atau produk yang selalu kita gunakan itu ada expired date-nya. Beyond use date atau disebut juga dengan BUD dan ED atau expired date itu waktunya bisa sama atau BUD-nya itu lebih pendek daripada expired date-nya. Nah, BUD dan ED itu tadi didapat dari hasil uji stabilitas sediaan tersebut yang biasanya dilakukan oleh pabrik pembuat obat tersebut. Tetapi karena sedikitnya informasi yang diperoleh dari stabilitas atau uji stabilitas penggunaan obat pada saat obat tersebut sudah dibuka dari kemasannya, maka kita sebagai apoteker atau tenaga kesehatan harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapan sebaiknya obat tersebut kita gunakan setelah obat tersebut dibuka dari sediaannya. Untuk produk-produk yang kita gunakan biasanya ada yang sediaan cair, ya, sediaan padat seperti tablet dan sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah beyond use date dari sediaan atau dari jenis-jenis formulasi tersebut. Contohnya adalah sediaan yang mengandung air, yaitu yang paling umum kita jumpai adalah bentuk sediaan yang sirup. Ya, itu beyond use date-nya tidak lebih daripada 14 hari jika disimpan pada suhu dingin yang terkontrol. Untuk sediaan sirup, ya, sirup kering, ya, contohnya itu adalah sediaan antibiotik, itu seringnya adalah amoxicillin atau sering disebut juga dengan dry syrup. Itu adalah 7 sampai dengan 14 hari beyond use date-nya setelah diencerkan. Kemudian untuk tetes mata atau telinga, itu beyond use date-nya adalah 28 hari setelah pertama kali dibuka. Untuk sediaan tetes mata mini dose atau biasanya yang 1 kali pakai 1 hari itu beyond use date-nya adalah 3 kali 24 jam setelah pertama kali dibuka. Kemudian untuk sediaan cair atau semi padat topikal seperti krim, salep, ya, beyond use date-nya itu tidak lebih daripada 30 hari. Sediaan yang tidak mengandung air seperti Fulvis atau Fulveres ini merupakan sediaan yang sering kita dapat yaitu dari dokter dalam bentuk racikan. Ya. Beyond use date-nya itu tidak lebih dari 25% waktu yang tersisa dari masing-masing obat hingga kadaluarsa atau 6 bulan dan dipilih waktu yang paling singkat. Misalnya 25% dari waktu yang tersedia itu kurang daripada 6 bulan, maka beyond use date-nya mengikuti waktu yang telah kita hitung tadi. Tetapi apabila beyond use date-nya lebih daripada 6 bulan, maka batas maksimum untuk beyond use date sediaan tersebut yang dalam bentuk Fulvis atau Fulveres itu maksimal adalah 6 bulan. Kemudian sediaan injeksi insulin
multidose, itu beyond use date-nya adalah 28 hari setelah digunakan dan disimpan di suhu ruang. Kalau disimpan di suhu kulkas, itu suhunya adalah 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Nah, ada juga beyond use date yang harus juga kita ketahui, yaitu produk vaksin. Ya, produk vaksin ini ada yang langsung segera digunakan beyond use date-nya, itu secepatnya digunakan, contohnya adalah vaksin polio. Kemudian ada vaksin yang di dalam satu ampulnya itu bisa terbagi untuk beberapa orang misalnya. Contohnya adalah vaksin campak. Maka sebaiknya digunakan itu adalah maksimalnya 8 jam. Jadi beyond use date-nya itu adalah 8 jam setelah sediaan atau vaksin tersebut dibuka atau terbagi tadi menjadi beberapa dosis tadi. Jadi teman-teman di luar sana sudah pada tahu ya mengenai beyond use date dan expired date. Apa perbedaannya dan contoh-contoh sediaan tentang kapan sih sebenarnya beyond use date sediaan tersebut. Nah, jadi teman-teman tetap saksikan ya video kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya video kita untuk memberikan manfaat lebih banyak pada orang di luar sana. Tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih.